Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Sabtu, 16 November 2024. Kita akan diskusi bersama juru bicara Pak Anies Rashid Baswedan, yaitu Pak Syahrin Hamid SH. Beliau pria kelahiran Halmahera dari Maluku Utara pada 4 Desember 1974. Berarti usia beliau sudah nyaris setengah abad ya, 49 tahun. Dan pada masa Pilpres 2024, beliau termasuk salah satu relawan yang memimpin di barisan KIB. KIB itu kuning, hijau, biru, dan beliau ada di simpul relawan yang biru itu, atau disebutnya Anies. Anies ini simpul relawan ada dua ya, ada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, kalau yang dibawa Pak Syahrin adalah Amanat Indonesia. Pasca Pilpres, Pak Syahrin dipercaya sebagai jubir Pak Anies dan senantiasa membersamai Pak Anies dalam membangun komunikasi bersama sejumlah partai politik untuk keperluan maju di Pilgub Jakarta ya. Di antaranya ke PKS, Nasdem, PKB, dan terakhir PDIP. Seperti yang kita tahu, Pak Anies pada akhirnya walaupun sudah mengantongi tiket, tapi namanya tidak berhasil didaftarkan di KPU Jakarta. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi, mulai dari Pak Anies ditinggalkan oleh rekan koalisinya, sampai Pak Anies sudah siap-siap datang ke DPP PDIP, tapi nama beliau tetap tidak disebut oleh Bu Mega. Nah, terakhir kita akan bahas konstelasi di ujung-ujung waktu, 12 hari menjelang Pilkada serentak 27 November 2024, setelah kunjungan Pak Ahmad Saiku dan Pak Ilham Akbar Habibie, Pak Anies juga menerima kunjungan besok harinya, besok paginya, dari Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Di sana kita lihat foto-foto yang tampak lebih terbuka, ketawa lepas, ada tampak Bu Ferry juga, ada tampak putra sulungnya Pak Anies, Mas Mikail ya. Beda dengan pertemuan yang sebelumnya, walaupun sama-sama menikmati hidangan, ada tawa juga di sana, tapi tidak ada kehadiran dari Bu Ferry maupun Mikail. Ini tentu kalau dalam simbolisasi politik, kan publik punya banyak pemaknaan ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Syahrin, arah dukungan Pak Anies dalam 2 minggu kurang menuju hari pencoblosan, apakah akan berikan dukungan ke Mas Pram dan Bang Rano, ataukah memberikan dukungan ke Kang Emil, Pak Suswono, ataukah Pak Anies memilih netral? Kita akan ikuti diskusinya teman-teman ya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita Waalaikumsalam. dengan salah satu orang penting di lingkaran inti Pak Anies Rashid Baswedan, yaitu Pak Syahrin Hamid SH. Apa kabar Pak Syahrin? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Syahrin lahir di Halmahera ya, betul, Maluku Utara. Bung Sahrin aja biar lebih enak. Aduh, Pak udah kayak bapak-bapak. Yang enak apa nyapanya? Bung dong. Oh ya, Bung Syahrin. Nah, Ingin mendapati lebih jelas, ingin mengintip lebih jelas, karena Bung Syahrin kemarin salah satu saksi hidup ketika menerima Mas Pram dan Bang Rano. Pertanyaan pertama, betul. apa yang beliau berdua tertawakan sampai begitu terbahak antara Mas Pram? Nah, kalau kalau kita terjemahkan pasti beda. Apa ya? Emang terlalu banyak ya, saya kira momen-momen yang membuat apa namanya tertawa begitu lepas. Banyak saya apa ya? Sulit juga untuk menceritakan satu persatu, tapi memang ada beberapa apa namanya? Ya sebenarnya cerita-cerita yang memang apa namanya ya lucu yang wajar ditertawakan gitu kan. Jadi Boleh. banyak. Jadi saya kira memang kenapa? Karena memang mereka ini itu bukan orang baru.
bukan masing-masing itu baru, tapi memang sudah saling mengenal lama. Jadi ketika bertemu itu memang apa ya, keakraban, apa ya, memang ya suasana begitu begitu happy, begitu menggembirakan lah ya terlihat gitu. Karena tidak ada hal yang membuat batasan-batasan yang sehingga menjadikan. Karena kalau orang baru pada pertama kali kan susah untuk bisa melepas begitu ya, tertawa begitu lepas. Karena ini memang mengenal lama. Karena apa? Kita tahu bahwa secara historis juga memang emosional juga, bahwa pada saat anak pertama Mas Pram lahir, Bung Dito yang saat ini menjadi bupati itu yang mendampingi Mas Pram itu Anies. Anda coba, apa kedekatannya sudah seperti itu? Artinya orang yang mendampingi pada saat anak lahir itu kan sesuatu yang memang seseorang yang pasti sangat dekat. Dan ya itu diceritakan ulang memang oleh apa namanya Mas Anies dan juga oleh Mas Pram. Banyak juga, ada juga hal yang lucu ketika Dito, anak yang waktu ditungguin dan lahir itu bertemu dengan Mas Anies, kalau nggak salah di apa di suatu tempat, duduk bersebelahan ya. Mas Anies itu ketawa, loh, anu ya, sekarang sudah jadi bupati gitu. Nah itu salah satu yang saya kira apa namanya ini. Terus yang ada juga bahwa kedua anaknya mereka ini itu satu sekolah, anak dari Mas Pram dan satu anak dari Mas Anies, itu sekolahnya sama. Nah, jadi memang suasananya memang ya seperti itulah. Dan banyak hal yang kita obrolkan ya, tentunya banyak hal lah yang saya kira ya ada yang mungkin bisa diceritakan, ada yang belum bisa diceritakan. Baik, Bung Syahrin. Gitu kira-kira Bung Nov. Ya, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu yang sangat berharganya untuk diskusi ringan ini. Bung Syahrin. Iya, saya mohon maaf ini. Ya. Ada dua peristiwa yang berdekatan, tapi publik menangkapnya suasana yang sangat kontras. Ketika sebelumnya, sore hari, kedatangan Pak Saiku dan Pak Ilham Habibie, kemudian paginya kedatangan Mas Pram dan Bang Rano. Walaupun kelihatan di foto di Instagramnya ada ketawa-ketawanya juga, tapi nggak tampak Bu Ferry dan anak putra sulung dari Pak Anies ya, Mas Mikail. Apa yang bisa diceritakan oleh... Iya, karena kalau itu soal waktu sih ya. Karena pada saat sore itu memang Bu Ferry dan Mas Mikail sedang tidak ada, sedang tidak berada di kampus. Saya kebetulan juga ikut menemani pada saat menerima Mas Saiku dan juga Kang Ilham. Memang itu pertemuannya sore, sama kita juga ngopi ya sore. Dan memang pada saat itu ya banyak hal juga dibicarakan, tapi memang tidak semua bisa diliputkan waktu itu. Jadi memang momentumnya mungkin tidak sebanyak ketika dengan Mas Pram ya saat itu. Yang kedua, waktunya juga yang kalau Mas Pram itu kan pagi pertama kan, kegiatan pertama, jadi sangat pagi, sehingga saya kira masing-masing masih fresh ya pada pertemuan pagi itu. Itu jam 6 ya kedatangan? Kita tahu bahwa iya, saya kebetulan menjemput ya, jadi ya masih sangat pagi, masih sangat fresh, belum ada aktivitas apa-apa, jadi begitu lepas. Ya, 1 jam lebih lah, hampir jam 7 lewat kan, sampai jam 7 lewat. Dan gak banyak ya yang dibicarakan, banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada 2 poin yang saya kira penting ya sebagai politisi, sebagai anak bangsa. 2 poin ini yang saya kira ini menjadi poin yang menunjukkan bahwa
memang kedua sosok ini, termasuk juga tentunya Mas Bang Dul ya, itu memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap dua hal ya. Yang pertama adalah soal bagaimana kesejahteraan itu nyata, bagaimana menyelesaikan problem-problem masyarakat kecil, kaum yang lemah, yang selama ini mungkin akses terhadap negara itu jauh, sehingga mereka akses terhadap ekonomi menjadi lemah, terhadap pendidikan dan lain-lain. Jadi intinya adalah focusing ataupun sebuah perhatian yang besar terhadap orang-orang kecil. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Mas Pram seorang dari partai nasionalis, basisnya juga relatif basis nasionalis, dan Mas Anies adalah sosok yang selama ini dilihat sebagai tokoh yang merepresentasi kekuatan besar di Indonesia ya, sebagai bagian dari kekuatan agamis misalnya. Dan padahal kita tahu bahwa pikiran-pikiran Mas Anies itu sangat maju dan tidak memiliki hal-hal yang dijadikan sebagai bagian dari polarisasi. Nah, sehingga bahwa ini menjadi bagian dari agenda bersama yang memang sesuatu yang juga menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana menjadi jembatan sehingga menjadi sebuah keutuhan yang selaras antara kekuatan antara Islamisme dan nasionalisme. Nah, ini yang saya kira sebuah cita-cita yang mulia, dan bangsa kita ini, negara kita ini menciptakan ini sejak kemerdekaan, bahwa bagaimana orang tidak mempolarisasi itu, tapi juga bahwa ini malah dijadikan sebagai kekuatan bersama. Nah, sehingga polarisasi sampai menjadi faksionalisasi, nah itu tidak terjadi sampai dengan konflik misalnya ya. Nah, justru ini harus ditarik bahwa ini sebagai bagian dari kekayaan kebangsaan kita, yaitu bagaimana berjalan seiring terpadu antara kekuatan nasionalisme dan agamis. Nah, itu dua topik itu menurut saya menarik, yang menunjukkan kelas keduanya, kelas politisi, kelas negarawan yang berpikir tentang rakyat kecil dan berpikir tentang persatuan bangsa. Ada juga membahas soal terkait dengan problem-problem perkotaan. Tapi saya melihat bahwa ya dua hal ini memang patut dirawat, terkait dengan membangun nasionalisme dan agamisme berjalan seiring, dan juga perhatian yang besar terhadap masyarakat yang lemah, masyarakat yang kecil, orang yang sudah besar, sebagaimana sering dikatakan oleh Mas Anies bahwa yang besar-besar itu sebenarnya mereka butuhkan adalah sebuah kepastian hukum. Tapi yang kecil-kecil ini dibutuhkan adalah keberpihakan negara terhadap yang kecil. Bagaimana agar mereka hidup layak, bagaimana agar mereka bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses ekonomi, bisa mendapatkan ya kehidupan yang layak sebagaimana warga negara lainnya. Nah, saya melihat bahwa ini mereka adalah tokoh-tokoh hebat yang ya kita patut bersyukur Indonesia memiliki tokoh-tokoh sehebat Mas Anies dan juga Mas Pram ya. Baik, Bung Syahrin, jadi kalau boleh kita simpulkan, percakapan kemarin itu dibangun dari dua gambaran ide besar. Pertama, pemihakan kepada masyarakat lemah, bicaranya tentang memperjuangkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, bahwa sosok Pak Anies itu adalah ikon yang bisa mempertemukan antara faksi agamis dan nasionalis. Yang itu sebenarnya juga bertemu pada saat Pak Anies menjadi jubirnya Pak Jokowi kan. Sehingga kerja-kerja politik Pak Anies punya historis dengan PDIP, dalam hal ini juga Mas Pram begitu ya, Bung Syahrin? Ya, saya kira itu juga bisa dirasakan oleh kita semua kan pada saat beliau menjadi jubir Pak Jokowi, dan
kita juga melihat bahwa waktu beliau menjadi bertugas sebagai gubernur di Jakarta, dan itu kan terlihat nampak jelas bahwa bagaimana berlaku adil terhadap semua, baik terhadap semua agama, ya semua suku yang ada. Bahkan di momentum pertemuan itu Mas Anies sempat menceritakan juga bagaimana menyelesaikan persoalan di Duri Kepa. Ada gereja yang sudah 27 tahun tidak mendapatkan untuk dibangun, dan di nama Mas Anies akhirnya gereja itu bisa dibangun, mendapatkan persetujuan. Itu apa namanya, sesuatu yang luar biasa. Ternyata kuncinya adalah Mas Anies membangun tengah-tengah warga. Dan saya kira itu juga menjadi pelajaran penting yang sampai kepada Mas Pram, bagaimana menghadapi tipologi masyarakat yang seperti ini. Karena kan masyarakat kita heterogen, dari aspek ekonomi, dari aspek keyakinan beragama, ya sesuai legisi seperti itu. Ini memang perlu sebuah, kan beberapa soal terkait apa namanya, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan alhamdulillah jadi yang sangat luar biasa pada saat itu, dan itu diapresiasi oleh tentunya kaum gerejawan ya di Jakarta ini. Jadi itu Bung Naf. ya, Bung Sarin, jadi ada percakapan legasi dari Pak Anies dalam menyelesaikan potensi konflik, terutama terkait pembangunan rumah ibadah, tapi bisa diselesaikan secara senyap dan berhasil tanpa menampilkan sesuatu yang sifatnya heroisme, gitu kira-kira ya, Bung Sarin ya? Iya, betul, itu sangat betul, kesimpulan yang paling tepat itu. Jadi masalahnya selesai dan tidak memancing sebuah masalah baru yang lainnya kan. Baik, Bung Sarin, ini yang ditunggu oleh publik dari pertemuan yang kemarin. Jadi arah politik Pak Anies di Jabar, Pilgub Jakarta apa? Apakah akan menyatakan secara terbuka mendukung Mas Pram Bang Rano, ataukah justru ke Kang Emil Suswono, atau memilih netral? Kalau Mas Anies kan sudah jumpa dengan Mas Pram dan Bang Dul, ya, dan harapan-harapan itu kan sudah disampaikan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Ada sebuah keselarasan visi misi yang dibangun oleh Mas Pram dan Bang Dul dengan apa yang telah dikerjakan oleh Mas Anies. Dan mungkin ada beberapa yang tentunya pasti harus disempurnakan. Jadi itu pun menjadi komitmen dari Mas Pram untuk melanjutkan itu. Dan kita tahu bahwa selain dua hal tadi yang kita bicarakan sebelumnya, termasuk problem-problem perkotaan, nah soal itu juga menjadi penting. Karena Mas Anies kan selalu menyampaikan bahwa paling tidak ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan ketika orang ataupun sosok itu dipimpin. Ya paling nggak tiga lah. Yang pertama tentunya apa track record, jejak rekamnya, sehingga kita bisa lihat apakah yang diucapkan itu terlaksana atau tidak. Itu kan adanya di rekam jejak. Yang kedua, visinya, rencana-rencananya ke depan. Apakah rencananya ke depan itu logis? Apakah rencana-rencana ke depan itu adalah linear dengan problem-problem kemasyarakatan kita? Nah, itu lihat. Dan yang ketiga adalah
Ya, orang ini memang sosok ini tidak memiliki sebuah beban, ya, beban misalnya masalah-masalah hukum dan lain-lain. Nah, saya kira ini juga tentunya menjadi pertimbangan Mas Anies. Dan kita tahu bahwa visi misi yang telah dipaparkan oleh Mas Pram, itu memang selaras dengan apa yang selama ini dibangun oleh Mas Anies. Jadi tentunya secara publik ya tidak ada apa ungkapan nyata dan terang misalnya ya terkait dengan soal dukungan terhadap pilkada. Tapi bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa pertemuan yang begitu akrab, ada kesamaan visi, misi yang akan dikerjakan, ini adalah sudah merupakan dukungan. Dan kami sudah mendeklarasikan pula di posko kita di warga kota ya, menyampaikan dukungan terhadap Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa? Ya kita melihat dari ekspresi dan juga tentunya arah Pak Anies. Dan itu kan kita lihat setelah Pak Anies pertemuan dengan Mas Pram dan Bang Dul di pagi Jumat itu, malamnya sudah ada deklarasi dukungan dari Bang Japar Indonesia. Hari ini kunjungan Mas Pram ke markas warga kota. Warga kota kita tahu adalah sebuah instrumen teritori yang dimiliki oleh Anies yang sangat kuat. Dan tentunya dengan deklarasi itu ya telah menyatakan bahwa ya Mas Anies telah mendukung Pram dan Bang Dul. Dan kita sebagai bagian dari elemen itu instrumen pendukung ya Mas Anies ya menindaklanjuti itu dengan tindakan-tindakan yang praktis dan juga sistematik untuk kemenangan pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Baik. Ya, saya juga tonton videonya semalam itu pada saat ada deklarasi yang hadir Bang Rano dengan Bang Japar Indonesia ya. Orang kan mengasosiasikan Bang Japar tuh Bu Fahira ya. Tapi ternyata ada perbedaan di sana. Pertanyaan berikutnya gini, Bung Syahrin. Ya. Yang tadi disampaikan oleh Bung Syahrin itu, apakah dalam kapasitas jubir atau dalam kapasitas juru tafsir? Karena secara verbal itu kan tidak mengucapkan dukungan, setidaknya sampai pertemuan kemarin kan? Ya. Karena begitu nanti setelah pertemuan Mas Pram dan Bang Rano, ketika RK Suswono juga berkunjung, itu kan tafsirnya juga tergantung masing-masing pendukung paslon kan? Bagaimana penjelasannya Bung Syahrin? Ya kalau saya sudah jelas Mas Anies mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Dan itu ya kita tindak lanjuti dengan upaya-upaya untuk membangun kekuatan memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa? Ya kita sudah sampaikan tadi, ada beberapa perspektif dan juga argumentasi kenapa mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi saya kira kita-kita ini yang di 2017 ikut bersama Mas Anies berjuang di Pilgub, juga di 2024 kita sama-sama mendukung di Pilpres. Dan kalau kita masih menjadikan Mas Anies sebagai salah satu referensi politik dalam kontestasi pilkada misalnya, ya saya kira itu sudah jelas bahwa Mas Anies ke Pram dan Bang Dul. Dan ya saya di depan Bung Nov kan saya sudah sampaikan saya juga mendukung tentunya menjadi pendukung Pram dan Bang Dul. Nah, seperti itu. Dan harapan saya juga ya teman-teman yang lain yang selama ini searah sejalan dengan Mas Anies ya untuk sama-sama juga mari kita mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi, kalau misalnya argumentasinya seperti apa, saya kira sudah banyak yang beredar itu di WA grup kita tentang apa yang menjadi faktor dan segala macamnya. Tapi saya ingin melihat ke depan pada sosok Mas Pram dan Bang Dul ini sebuah kombinasi yang tepat, sebuah pasangan yang tepat, dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan ukuran dalam mengerjakan tugas-tugas nantinya sebagai gubernur.
Jadi, ya ini sudah merupakan sebuah keputusan kalau menurut saya ya. Ini sebuah keputusan. Keputusan Baik, yang mana bahwa ya kalau kita bersama Mas Anies dalam konteks arah politik di pilkada, maka Jakarta ya bersama dengan Mas Pram dan Bang Dul. Gitu Bung Naf. Bung Sarin, Bung Sarin, Ya, konfirmasi ya, terkonfirmasi jelas berarti ya. iya. Mas Pram dan Bang Dul memang mendapatkan dukungan, harapan, doa dari Mas Anies. Baik, Bung Sarin, ketika kemarin juga muncul sebuah konferensi pers dari pengurus DPD FPI Jakarta yang kita tahu dukungannya dialihkan kepada Bung Rido atau Ya, Bung Kamil Suswono. Dan selain itu kan juga sejumlah elemen pendukung Pak Anies itu juga kan berlabuh ke Rido. Apa tanggapan dari Bung Sahrin? ya itu kan hak. Memilih itu kan hak yang dijamin oleh konstitusi negara kita. Jadi bebas tentunya sebagai pribadi-pribadi melakukan pilihan-pilihan dalam konteks kontestasi pilkada dimanapun itu. Nah, itu tentunya eh, bebas-bebas saja. Apalagi dengan orang yang tidak memiliki kaitan apa-apa dengan Mas Anies. Itu saya kira itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilarang. Nah, sama juga misalnya ketika saya juga memutuskan mendukung Pram dan Bang Dul, ya itu adalah juga bagian dari hak saya. Nah, cuman kan bahwa saya melaksanakan hak untuk uh, memenangkan paslon ini, ya itu karena juga menjadi bagian dari arahan uh, Mas Anies dalam konteks pilkada. Baik, Bung Sahrin, sebagai Ya, nanti minta tolong disampaikan closingnya ya. Tapi saya mau penasaran nih, sampai harus ditunjukkan di Instagramnya, sarapannya lontong sayur itu maknanya apa sih? lontong sayur itu kan makanan memang khas di Betawi ya. Apa namanya? Tulisasi Lontong gitu. sayur itu terus apa ya minumnya kopi. Jadi memang itu lebih kepada bagaimana membangun suasana yang ya sangat familiar ya, familiar dan kita tahu bahwa suasananya memang begitu lepas, tertawanya juga begitu lepas. Jadi itu adalah pertemuan yang memang menggembirakan. Kalau dikonteskan dengan apa namanya pemilu, ya mungkin ini juga bisa disebut sebagai pemilu gembira lah, membicarakan hal-hal terhadap apa kondisi dan kenyataan masa depan, tapi juga bisa saling saling tertawa ya pada topik-topik tersebut. Saya kira ini hal yang apa namanya ya kerap dilakukan dan semakin eh, tokoh-tokoh bangsa semakin banyak melakukan hal seperti ini dengan cara-cara yang menggembirakan, saya kira bagus. Ketegangan publiknya kan menjadi terurai, gitu bu. Yang gembira ya. Hmm. Bung Sahrin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan kita Siap. sudah konfirmasi kesimpulannya dari pertemuan Pram Rano kemarin ke Pendopo dan Pak Anies sudah menyampaikan catatan-catatan cukup banyak dan itu juga beliau sudah publish sebelumnya di visi misi. Baik. Bahkan pada saat deklarasi yang Bang Japar Indonesia semalam itu, Bang Rano juga berharap kalau memang terpilih, Pak Anies akan bersedia untuk dijadikan konsultan gitu ya, konselor gitu, Bung Sarin ya. Ya, kurang lebih lah. Mungkin nasihat-nasihat kali ya. Teman-teman, Ya, kita karena Mas Anies kan banyak tahu kan, banyak punya pengalaman terhadap pengelolaan eh, Pemda DKI. teman-teman kita sudah sampai di ujung diskusi. Kita akan dengar closing statement dari Jubir Anies Baswedan, Syahrin Hamid SHMH. Beliau adalah tokoh penting di Pilkada DKI Jakarta belakangan ini yang senantiasa membersamai Pak Anies.
Untuk waktunya silakan Bung Syahrin. Barangkali ada catatan-catatan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah kita tahu bahwa pada konteks pilkada Mas Anies telah menyampaikan tidak terburu-buru, kita menunggu keputusan MK karena kita melihat bahwa masih banyak pendukung yang uh, menyatakan sikapnya sebagai golongan coblos semua misalnya atau gerakan coblos semua. Dan putusan MK sudah keluar. Aspirasi terkait dengan kota kosong itu tidak terwadahi. Artinya bahwa putusannya itu ditolak permohonan untuk itu. Maka tentunya dari tiga itu hanya ada tiga calon, tiga pasangan calon. Nah, tiga pasangan calon ini kan harus kita pilih. Dan untuk memilih itu, saya kira sudah beberapa hari lagi ke depan, kita tahu bahwa untuk Jakarta, ya Mas Anies memberi arah terkait dengan Jakarta, yaitu pada pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan mulailah kita sinergi-sinergi itu kita mulai bangun setelah pertemuan Mas Anies dan Pram dan Bang Dul. Dan alhamdulillah itu kita terlanjuti di pertemuan deklarasi Bang Japar tadi malam setelah paginya itu Mas Anies. Tadi ini barusan juga ada peresmian posko markas komando warga kota. Ya, dan mungkin ada lagi nanti barangkali di debat, pada figur-figur di debat besok yang akan hadir mendampingi Mas Pram. Nah, kurang lebih sinyal-sinyal seperti itu, tanda-tanda seperti itu adalah bagian dari dukungan, harapan, doa Mas Anies untuk Mas Pram. Nah, untuk itu kita yang masih searah dan menunggu keputusan Mas Anies, nah ini saatnya kita sudah harus bergerak. Untuk Jakarta tentunya agendanya adalah bagaimana memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Tentunya harapannya adalah sebagaimana apa yang menjadi harapan Mas Anies, yaitu Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Terima kasih. Jakarta menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Syahrin, jadi Pak Anies akan hadir di kampanye akbar Mas Pram Bang Dul? Belum dibicarakan soal itu. Baik, teman-teman, itu tadi diskusi kita bersama Jubir Anies Baswedan, Bung Syahrin Hamid, putra dari Timur yang punya pemikiran yang menyala. Semoga diskusi yang kita hadirkan pada sore hari ini bermakna untuk teman-teman. Kami izin undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah Terima meluangkan kasih. waktu untuk diskusi kita pada sore hari ini. Semoga nggak Terima bosan, kasih. Bung Syahrin. Siap. Ini simbolisasi Jakarta nih, Sajate, orange. Oh enggak, ini hati. Terima kasih maksudnya. Bajunya orange. Orange. Jakarta menyala. Terima kasih banyak Bung Syahrin ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.